Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem koloid, yaitu sifat koloid dan cara pembuatannya. Sebelum itu, apa sih itu koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Berbeda saat larutan sejati disinari cahaya akan tembus. Tetapi ketika koloid disinari cahaya, maka cahaya akan dihamburkan. Hal ini dikarenakan partikel koloid yang relatif besar. Contoh efek Tyndall di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sinar langit berwarna biru di pagi hari dan berwarna jingga di sore hari. Hal ini dikarenakan penghamburan cahaya matahari terhadap awan. Sifat-sifat koloid yang berikutnya yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak terus-menerus dari suatu partikel zat, cair, ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Seorang penggagas gerak Brown, yaitu Robert Brown, tidak menemukan jawabannya kenapa partikel ini bergerak secara asal, hingga akhirnya Albert Einstein pada tahun 1905 menemukan jawaban bahwa gerak ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Sifat-sifat koloid berikutnya yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan zat di permukaan zat lain. Zat-zat yang telah terdispersi dalam koloid memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel-partikel ini akan membentuk daya tarik-menarik sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Peristiwa penempelan zat asing ini dinamakan adsorpsi. Sifat adsorpsi juga terdapat dalam tubuh kita, yakni karbon aktif dalam obat-obatan yang masuk dalam usus dan lambung akan membentuk sistem koloid yang dapat mengatasi gas dan racun. Sifat koloid selanjutnya yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpalan lunak, baik sebagian ataupun keseluruhan. Koagulasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis yaitu penggumpalan koloid melalui pemanasan atau pendinginan dan pengadukan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid, sehingga koloid akan mengendap. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal saat dipanaskan dalam air. Contoh lain, rebusan telur yang menjadi padat setelah melalui proses pemanasan, yaitu koagulasi kimia, yaitu penggumpalan dengan menambahkan elektrolit lawan ke dalam koloid. Pada ilustrasi ini adalah susu yang termasuk koloid dicampur dengan perasan jeruk nipis yang mengandung asam. Saat perasan jeruk nipis masuk ke dalam susu, akan terjadi proses penggumpalan atau koagulasi. Hal ini dikarenakan perubahan tingkat keasaman. Dan terakhir kita akan membahas proses pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi digunakan untuk mengubah larutan menjadi koloid. Cara kondensasi sendiri yaitu mengubah partikel zat halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. 4 cara kondensasi. Yang pertama, reaksi hidrolisis atau reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua, reaksi oksidasi atau redoks. Reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga yaitu penggantian pelarut.
yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Dan yang terakhir, komposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Yang kedua, dispersi. Dispersi digunakan untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara dispersi yaitu menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Dispersi dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua, cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Dan yang terakhir, cara busur Bredig, yaitu gabungan cara dispersi dan kondensasi, dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid sol logam. Itulah hasil pemaparan materi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.